Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Ustazah Susi dalam tematik IPS. Ya, semoga tetap sehat selalu ya anak soleh-soleh Ustazah bersama keluarga tercinta di rumah, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran walau kita masih terus belajar dari rumah. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ya, baik, kemarin ya sudah anandaku sekalian sudah belajar tematik bahasa Indonesia oleh Ustadz Indrit tentang pesan moral dari cerita. Semoga anandaku sekalian memahami dan semoga tugasnya juga sudah distorkan ya di wali kelasnya masing-masing. Baik, semoga anandaku sekalian sudah sholat duha ya dan murojaah seperti bagaimana aktivitas kita di sekolah sebelum pandemi ya. Baik, kita masuk pada tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Ya, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, memahami jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Ya, ini sudah 2 tema sebelumnya kita sudah belajar ya tentang pekerjaan-pekerjaan di dataran tinggi, dataran rendah. Kemudian kita akan mengulasnya lebih dalam lagi gitu. Kemudian memahami kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait ya. Jadi kita akan ketahui di rumah sakit ada pekerjaan apa saja, di sekolah ada pekerjaan apa saja, seperti itu. Ya, kita mulai ya. Pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Yang pertama, jenis pekerjaan di dataran tinggi ya, yaitu berkebun teh. Kemudian jenis pekerjaan di dataran rendah itu bertani padi. Ya, tapi padi ini ada juga yang bisa di dataran tinggi ya, yaitu dikatakan disebut juga sengkedan ya, yang bertingkat-tingkat. Di tema 3 lalu saya sudah jelaskan. Kemudian yang ketiga, jenis pekerjaan di daerah pantai, yaitu mencari ikan. Ya, baik, Ustazah jabarkan kembali ya pekerjaan di daerah dataran tinggi. Ya, dataran tinggi seperti di Jawa Barat banyak dimanfaatkan untuk perkebunan teh. Ya, pertanian umbi-umbian seperti kentang banyak dibudidayakan di daerah tinggi Dieng, Jawa Tengah. Ya, jadi salah satu pemasok terbanyak umbi-umbian seperti kentang itu dari Jawa Tengah. Kemudian dataran tinggi juga dimanfaatkan untuk pertanian sayur-sayuran, misalnya wortel. Tanaman lain yang dibudidayakan di daerah dataran tinggi adalah tembakau dan kopi. Kina pun termaksud tumbuhan yang dibudidayakan di dataran tinggi ya. Kemudian selain dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, dataran tinggi juga dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan. Jadi dibangun seperti villa atau bahkan tempat tinggal ya, seperti rumah, gedung-gedung seperti gambar ya, di dataran tinggi gitu, karena mempunyai udara yang sejuk. Dan di daerah dataran rendah ya, dataran rendah merupakan wilayah yang berada antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Jadi sebaliknya ya, kalau dataran tinggi berarti wilayah yang berada di antara 200 meter sampai sekian meter dari permukaan laut. Jadi itu ya, jangan sampai terbalik ya antara dataran tinggi dan dataran rendah. Ya, kemudian dataran rendah banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Biasanya tanaman yang dibudidayakan antara lain padi, jagung, buah-buahan, dan sayur-mayur. Kemudian kota-kota besar yang berada di daerah dataran rendah juga banyak membangun gedung-gedung bertingkat. Ya, semakin sekarang ya di Indonesia juga semakin banyak gedung-gedung besar bertingkat ya di daerah kota-kota gitu. Walaupun sudah beberapa ya hotel-hotel yang membangun gedung-gedung bertingkat. Kemudian sungai
Sungai yang berada di dataran rendah juga dapat dijadikan sebagai sarana transportasi. Ini bagian desa desa ya, pelosok-pelosok ini masih sungai itu masih sebagai sarana transportasi ya, karena belum adanya jembatan. Ya, kemudian hasil perkebunan dari dataran tinggi seperti buah dan sayur banyak dijual di pasar yang terletak di dataran rendah. Ini untuk kegiatan ekonominya ya. Jadi yang dari dataran tinggi, hasil bumi dari dataran tinggi kemudian dibawa ke dataran rendah untuk dijual gitu di pasar yang berada di dataran rendah. Kemudian dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai arena bermain. Jadi banyak ya permainan-permainan di dataran rendah untuk anak-anak. Kemudian pantai. Pantai bermanfaat untuk sarana liburan keluarga. Biasanya banyak pengunjung pantai yang bermain seperti membuat istana pasir, seperti gambar ya. Anandaku sekalian juga mungkin pernah ya ke pantai kemudian bermain membuat istana-istana dari pasir. Kemudian pantai juga dimanfaatkan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Kemudian hasil tangkapan itu dijual ke tempat pelelangan ikan. Biasa orang yang mau membeli ikan itu sudah menunggu di pinggir-pinggir pantai ya untuk membeli ikan-ikan nelayan. Kemudian pantai juga dimanfaatkan untuk menanam tanaman kelapa. Hasil tanaman ini yaitu buah dan daunnya akan dijual ke pasar. Kemudian berikutnya ya, tujuan pembelajaran kita yang kedua, kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait. Silakan dibuka buku Bu Pena 4B-nya halaman 18 ya. Kebutuhan hidup manusia, makan, minum, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, hiburan dan rekreasi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan usaha. Begitupun dalam Islam ya, Allah memerintahkan kita untuk berusaha. Jika ada yang ingin kita lakukan seperti itu, maka kita harus berusaha. Seperti anandaku sekalian yang masih sekolah, maka usahanya harus belajar supaya kalau ingin mendapatkan nilai yang bagus. Ya, jadi jangan bermalas-malasan untuk belajar seperti itu. Kita harus giat belajar. Kemudian usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dinamakan kegiatan ekonomi. Ya, jadi itu ya, banyak kegiatan ekonomi yang berlangsung setiap harinya di kehidupan kita ya. Silakan disimak ya beberapa contoh kegiatan ekonomi beserta jenis pekerjaan yang berkaitan. Silakan dilihat ya, ini kegiatan ekonomi, kemudian ini pekerjaannya. Ya, kegiatan ekonomi pertama rumah makan. Pekerjaan yang ada di rumah makan berarti ada pelayan, kasir, ada koki. Kemudian hotel. Pekerjaan di hotel ada resepsionis, petugas kamar, pelayan, kasir, koki, satpam, petugas kebersihan, dan petugas parkir. Kemudian kegiatan ekonomi di supermarket, ada pekerjaan kasir, pramuniaga, petugas parkir, kemudian petugas kebersihan. Kemudian kegiatan ekonomi tempat pelelangan ikan hanya ada dua ya, yaitu ada nelayan dan pedagang ikan. Biasa di sini ikannya lebih murah karena dari nelayan ke pedagang. Nanti kalau di pasar dari pedagang lagi ke pedagang selanjutnya, jadi agak mahal. Ya, kemudian kegiatan ekonomi rumah sakit, pekerjaan yang ada di rumah sakit, yang itu pertama dokter, kemudian perawat, apoteker, kemudian petugas kebersihan. Ya, kemudian kegiatan ekonomi di daerah perkotaan dan pedesaan. Perkotaan banyak terdapat perkantoran, mal dan pertokoan. Ya, seperti di Palu ya. Di Palu itu termasuk daerah perkotaan. Makanya banyak terdapat perkantoran, mal dan pertokoan. Jenis pekerjaan yang ada di perkotaan, yang pertama karyawan kantor, kemudian satpam, kemudian penjaga toko, kemudian pemilik toko. Ya, kemudian
Di pedesaan banyak terdapat pertanian, perkebunan, dan peternakan. Jenis pekerjaannya: petani, pemilik lahan, distributor pertanian, peternakan, kemudian penjual pakan ternak. Ya, jadi itu ya jenis-jenis pekerjaan yang ada di perkotaan dan pedesaan. Ya, semoga dipahami ya anandaku sekalian. Kemudian hanya untuk subtema 1 ya, hanya ini saja materinya. Insya Allah besok kita lanjutkan ke subtema 2. Cukup sekian ya materi Ustazah hari ini. Syukron jazakumullah khair anak soleh-soleha Ustazah yang sudah menyimak dengan baik di rumah video Ustazah. Semoga bisa dipahami ya anandaku sekalian. Ya, untuk lebih berkahnya, mari kita tutup baca kita bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.